Hai, nama saya Suntejo Lekri. Saya adalah COVID survival dan saya sangat bersyukur ya bahwa masih diberi kesempatan kedua dalam kehidupan ini dan bisa sembuh dari COVID-19. Dan saya kepingin sekali untuk berbagi ya dengan kita semua bagaimana saya berjuang melawan COVID-19 hingga sembuh. Dan harapannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di tanggal 1 Desember 2020, saya harus dirawat inap di rumah sakit di Surabaya karena COVID-19. Dan selama saya dirawat inap di rumah sakit, hal yang terindah ya adalah jendela kamar rumah sakit. Mengapa? Karena dari jendela ini saya bisa melihat indahnya pemandangan di luar sana. Dari jendela ini saya bisa melihat udara yang begitu segar, pohon-pohon yang begitu hijau, ya sinar matahari di luar sana. Dan ini adalah view yang terindah selama saya dirawat inap di rumah sakit. Padahal pada saat itu kondisi saya lagi sangat tidak baik, ya drop banget dan tangan itu sampai bengkak ya karena diinfus. Kemudian setiap 3 hari harus dipindah ya dari tangan yang kiri ke tangan yang kanan karena infus yang diberikan juga sangat banyak ya obat-obatan. Tapi saya bersyukur akhirnya setelah 10 hari dirawat inap di rumah sakit, saya bisa sembuh ya melawan COVID-19. Nah, saya coba cerita sedikit bahwa di tanggal 17 November tahun 2020, saya sempat ke Kota Semarang dalam rangka kunjungan untuk meeting ya, untuk pekerjaan juga. Dan tentunya selama di luar kota, di Semarang, ya kita akan makan, ya minum, itu lebih banyak di luar, yaitu di restoran, di depot, atau bahkan di warung. Dan selama di Semarang, saya sempat berolahraga, ya naik sepeda juga dengan teman-teman, jadi bawa sepeda dari Surabaya ke Semarang. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan banyak makan itu di luar. Ya, makan di restoran, makan di depot, atau bahkan di warung. Yang mana kita nggak tahu seberapa steril alat makannya, sendoknya, sendok garpunya, piringnya, gitu ya. Dan juga pada saat kita meeting bersama, ya tentunya kita ada di ruangan yang tertutup dengan sirkulasi AC ya yang ada. Dan bisa terjadi penularan COVID juga melalui hal tersebut. Meskipun saya mentaati protokol kesehatan, jadi menggunakan masker, kemudian menjaga jarak juga, ya selalu cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer ya kemanapun. Itulah mengapa kalau ditanya bagaimana saya bisa tertular, sampai saat ini saya tidak tahu. Ya, saya tidak bisa memastikan di mana bisa tertular COVID-19. Karena memang banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kita tertular COVID-19. Jadi awal-awalnya saya itu batuk. Ya, setelah pulang dari luar kota, saya merasakan batuk, kemudian badan itu meriang, kemudian mudah lelah, ya, tubuh itu lemas, dan seluruh tubuh, sendi-sendi itu sakit semua. Ya. Kemudian demam ya, jadi kalau malam itu demam, gak bisa tidur, terus nafsu makan juga drop. Hanya saja, saya itu tidak kehilangan indera penciuman dan perasa, jadi tetap normal untuk perasa maupun penciuman. Nah, saya coba sharing ya, kronologis dari perjalanan saya, di mana pada tanggal 17 November itu saya ke Semarang ya dalam rangka kunjungan kerja, meeting juga. Lalu tanggal 22 November setelah pulang dari kota Semarang, saya ke Malang ya dalam rangka acara pernikahan dari keluarga. Dan pada saat itu kondisi saya sudah tidak baik ya, sudah drop, sudah batuk-batuk juga. Lalu pada tanggal 24 November, saya melakukan tes imunoserologi dan hasilnya adalah non-reaktif.
Akhirnya saya ke dokter, ya. Di sana saya tunjukkan juga hasil dari tes serologi saya yang non reaktif. Oleh dokter akhirnya saya diberikan obat batuk, diberikan antibiotik ya karena tubuh waktu itu sempat meriang dan demam, dan diberi juga pereda sakit karena saya ceritakan bahwa sendi-sendi saya kok sakit semua. Dan setelah itu kondisi ya naik turun. Nah, sempat di tanggal 26 November 2020 saya meeting ya dengan teman-teman, yaitu meeting tatap muka, dan tetap ya menggunakan protokol kesehatan ya, pakai masker, kemudian menjaga jarak juga. Nah, tanggal 30 November 2020 saya demam tinggi. Jadi kondisi semakin drop, semakin parah. Akhirnya saya putuskan saya ke UGD. Nah, pada saat sampai di UGD, ternyata UGD itu memisahkan antara orang-orang yang demam dengan yang tidak demam. Jadi kalau yang suhu tubuhnya tinggi atau demam, maka harus masuk ke UGD yang khusus, ya, suspek COVID. Di sana kita akan diminta untuk melakukan tes swab PCR. Nah, akhirnya saya tes swab PCR dan hasilnya adalah besoknya di tanggal 1 Desember hasilnya menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya masih teringat ya pada saat saya harus di UGD, saya membuat sebuah tulisan ya di Instagram saya yang kata-katanya seperti ini. Saat tubuhmu demam 38,8 derajat, ternyata hal yang kita pikir paling berharga tiba-tiba tidak lagi berguna. Seluruh gelar pendidikan, cara berpikir logis, kemampuan mengambil keputusan cepat, pengetahuan, pengalaman, literatur apapun yang pernah kita baca, tiba-tiba saja blank. Yang kita butuhkan dan paling berharga saat itu adalah keluarga tercinta yang bisa mendampingi dan mengambil keputusan terbaik untuk kita. Dan uang cash yang cukup untuk bisa mereka akses agar tiap keputusan yang dibuat benar-benar untuk proses penyembuhan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah kondisi yang lebih parah dari demam 38,8 derajat? Ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Nah, itu adalah catatan saya di Instagram saya. Saya masih ingat benar ya. Nah, itu memberikan satu gambaran kepada kita bahwa pada saat kita itu sakit dan demam, maka kita itu sudah tidak bisa mengambil keputusan apa-apa sebenarnya. Kita butuh keluarga kita dan kita perlu mempersiapkan keuangan yang cukup untuk bisa mereka akses. Pada saat saya dinyatakan positif COVID-19, yang pertama saya lakukan adalah saya langsung menghubungi teman-teman yang sempat bersinggungan atau bertemu ya, yaitu teman-teman yang ada di Semarang, teman-teman yang ada di Surabaya, kemudian juga keluarga ya yang saya hadiri pesta pernikahannya, dan saya minta mereka untuk melakukan swab test semua. Saya paham mungkin kita akan berpikir bahwa kalau saya bercerita bahwa saya positif COVID-19, maka mungkin kita bisa dikucilkan, dijauhi, dan lain sebagainya. Tapi saya mendorong kepada semua dari kita, apabila kita positif COVID-19, maka kita harus segera menginformasikan kepada orang-orang yang sempat bersinggungan dengan kita. Tujuannya apa? Untuk kita memutus rantai penularan. Jangan sampai mereka kalau ternyata tertular COVID-19, mereka tidak sadar dan mereka menularkan lagi kepada keluarga mereka dan teman-teman mereka. Ini teman-teman ya, jadi saran dari saya. Namun puji syukur bahwa setelah teman-teman melakukan tes swab tes ya untuk COVID-19, mereka ternyata semua negatif. Nah, hanya saja keluarga saya yang serumah, yaitu istri, anak-anak, dan mama saya, ya kita melakukan tes swab, hasilnya adalah semua positif COVID-19. Dan yang membuat saya sangat khawatir, sangat resah itu adalah mama saya yang dinyatakan positif COVID-19. Karena beliau tentu usianya sudah senior, dan kita tahu bahwa orang tua itu sangat
rentan ya terhadap COVID-19 ini. Resikonya sangat tinggi bagi mereka. Jadi saya teringat bahwa pada saat masuk ke rumah sakit, saya tidak langsung masuk ke kamar karantina, ya isolasi mandiri, tapi saya harus ke UGD dulu. Dan kondisi yang ada di rumah sakit di Surabaya saat ini adalah karena tingginya pasien COVID, sehingga UGD pun dibikin dalam bentuk tenda-tenda. Setelah dari UGD, maka akhirnya saya bisa mendapatkan kamar isolasi mandiri, barulah saya masuk ke dalam kamar opname. Dan di rumah sakit memang disediakan lantai khusus untuk pasien-pasien COVID, jadi tidak dicampur. Nah, dan kami pun yang sebagai penderita COVID, kita nggak bisa untuk keluar dari ruangan, kemudian berjalan-jalan atau bahkan ke lobi, itu nggak bisa. Jadi memang betul-betul harus dikarantina ya secara mandiri di dalam kamar rumah sakit. Yang pertama adalah kondisi tubuh itu semakin membaik. Nah, mungkin karena antibodi sudah mulai terbentuk ya, sehingga tubuh berangsur-angsur pulih. Terus 3 kali dalam sehari itu dilakukan tes. Ya, jadi pagi, siang, malam dilakukan tes tekanan darah, terus tes suhu tubuh kita, terus tes detak jantung juga, ya kadar oksigen dalam darah. Dan saya merasakan bahwa detak jantung itu lebih tinggi, ya lebih berdebar-debar lah gitu ya. Kemudian tekanan darah itu sempat menjadi rendah, sempat mencapai 90/60. Alasannya mengapa? Ini perkiraan saya ya, teman-teman. Pada saat COVID itu kita akan mengalami pengentalan darah dan otomatis akan diberikan ya obat untuk pengencer darah, dan mungkin dampak dari pengencer darah ini menyebabkan tekanan darah menjadi rendah. Lalu 3 hari sekali itu dilakukan tes yang cukup komprehensif ya, yaitu tes darah, lalu X-ray untuk dada untuk mengetahui kondisi paru-paru kita, lalu dilakukan juga swab test untuk mengetahui apakah kita masih positif atau sudah negatif. Nah, dan di dalam kondisi ini pada saat tubuh itu berangsur-angsur membaik, nafsu makan itu meningkat dengan sangat signifikan. Nah, hanya saja paru-paru itu belum kuat untuk memompa udara. Jadi paru-paru tetap bisa bernafas dengan normal, ya dengan baik, tidak sesak, tapi paru-paru itu tidak kuat untuk memompa udara. Jadi meniup itu nggak bisa, nggak kuat. Kemudian untuk mengeluarkan ingus ya, itu juga tidak sanggup, ya. Jadi meniup itu nggak bisa. Jadi pada saat masuk di rumah sakit di awal, kita akan dilakukan CT scan ya untuk dada, untuk paru-paru, untuk melihat kondisi paru-paru kita. Lalu akan dilakukan foto X-ray untuk dada ya untuk mengetahui sekali lagi kondisi paru-paru kita itu bagaimana, karena memang virus COVID-19 ini akan menyerang paru-paru. Dan dari hasilnya memang dinyatakan bahwa kesimpulannya itu mild pneumonia. Jadi ya sekali lagi paru-paru kita yang akan diserang oleh COVID-19. Lalu sehari 3 kali dilakukan tes ya untuk tekanan darah, suhu tubuh kita, detak jantung, kadar oksigen. Nah, ini semua terpantau dengan sangat baik oleh tenaga medis. Terus 3 hari sekali ya, tadi itu dilakukan tes darah, X-ray, kemudian juga swab test. Bahkan untuk X-ray-nya sendiri itu menggunakan alat yang dibawa ke dalam kamar. Ya mungkin karena tujuannya supaya tidak bercampur ya dengan pasien-pasien yang non-COVID. Jadi memang perawatan medis ini betul-betul sangat membantu ya untuk proses penyembuhan kita. Ada 8 lembar rincian biaya rumah sakit. Jadi banyak banget yang diberikannya setiap hari.
Yang menjadi catatan saya ya, beberapa obat yang cukup mahal, yaitu pertama adalah Covivor. Ini adalah obat antivirus, di mana harganya itu 1,8 jutaan satu ampul, padahal setiap hari kita akan diberikan minimal satu ampul. Pada saat masuk di awal itu diberikan 2 ampul. Lalu ada obat Merosan, yaitu adalah antibiotik, harganya 1,4 jutaan. Kemudian ada juga Octalbin, ya, yaitu albumin. Jadi sempat albumin saya itu drop di bawah normal, sehingga harus diberikan albumin, di mana harganya pun juga tidak murah ya teman-teman, yaitu 2,4 juta. Dan ini ada 8 lembar rincian biaya rumah sakitnya. Jadi biaya rumah sakit selama saya dirawat inap selama 10 hari itu adalah totalnya 151 juta. Nah, ini tentu biaya yang tidak sedikit ya, biaya yang cukup besar. Rinciannya adalah dari obat-obat ini. Jadi ada 8 lembar ya biaya untuk rumah sakit. Saya percaya bahwa kesembuhan adalah karunia dan anugerah dari Tuhan. Tapi kita sendiri juga harus mengusahakannya juga. Nah, seperti kata guru saya, ya Pak Tung Desem Waringin, yang beliau adalah COVID survival juga. Jadi beliau mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, saya banyak sekali mendengarkan nasihat ya dan kiat-kiat dari beliau selama beliau berjuang untuk melawan COVID-19. Jadi pikiran yang positif, hati yang bahagia, menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk menunjang kesembuhan kita. Karena dengan seperti itu, maka antibodi kita itu akan terbentuk dengan maksimal. Terus, jangan stres, jangan panik, jangan khawatir. Ya, jadi betul-betul kita perlu menjaga hati kita. Nah, tentunya perawatan, penanganan medis, ya, obat-obatan dan fasilitas terbaik ini juga sangat menunjang untuk proses penyembuhan. Makanan bergizi, vitamin dan suplemen ya, ini tentu juga akan sangat membantu. Dan tidak kalah penting adalah kita harus memiliki asuransi kesehatan. Mengapa? Kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, dengan biaya yang begitu besar, ya setiap hari kita harus diberikan obat-obat yang tidak murah, maka akan sangat sulit untuk kita tidak panik, untuk kita tidak stres, ya, tidak khawatir. Oleh sebab itu, kalau kita punya asuransi kesehatan yang cukup, maka kita akan tenang. Kita tidak lagi khawatir, kita bisa berfokus kepada proses penyembuhan. Dan tahukah, sebenarnya untuk bisa memiliki asuransi kesehatan, ya, itu ternyata murah banget loh. Preminya itu kita hanya harus sisihkan senilai nasi bungkus atau segelas kopi setiap harinya, yaitu 19.000 per hari. Yaitu pun sudah mendapatkan sebuah proteksi yang luar biasa, ya, nilainya bisa mencapai 4 miliar, bahkan ditambah dengan booster hingga 8 miliar. Jadi asuransi kesehatan itu sangat-sangat terjangkau. Nah, saya merasakan bahwa setelah sembuh dari COVID-19, detak jantung saya masih cukup tinggi, ya, jadi lebih tinggi daripada normalnya pada saat sebelum terkena COVID-19. Terus tubuh terasa tegang, ya, jadi artinya tidur kita nggak bisa nyenyak untuk waktu yang lama, masih sering terjaga. Nafsu makan tinggi ya, karena proses pemulihan ya, jadi pingin makan terus. Lalu saya merasakan bahwa pernafasan saya bagus, nggak ada masalah. Terus kondisi paru-paru juga jauh lebih membaik ya setelah dilakukan X-ray yang berkesinambungan. Kita tahu bahwa pneumonia-nya menjadi jauh lebih baik. Saya merasakan juga bahwa tubuh itu banyak sekali memproduksi hormon endorfin. Jadi hati itu akan menjadi bahagia ya, menjadi positif, menjadi sangat antusias. Nah, hanya saja dampaknya setelah kita sembuh dari COVID-19 adalah kita tidak bisa lagi beli asuransi jiwa maupun kesehatan. Ya, di beberapa kondisi memang dinyatakan bahwa akan diberi waktu 6 bulan atau dipospon 6 bulan, nanti akan dievaluasi kembali. Tapi pada faktanya adalah kita tidak pernah tahu apakah kita bisa diterima kembali.
ya untuk membeli asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Dan hal yang sangat membahagiakan adalah akhirnya mama tercinta saya bisa sembuh dari COVID-19 setelah dirawat inap selama 15 hari. Beliau akhirnya bisa pulang lagi ke rumah ya dalam kondisi yang sehat, kemudian kembali lagi bisa beraktivitas dengan normal. Dan saya sendiri akhirnya bisa kembali beraktivitas berolahraga. Ya, saya hobi untuk bersepeda, akhirnya bisa kembali bersepeda dengan istri tercinta, dan sangat bersyukur ya untuk hal ini. Dampak dari COVID-19 ini adalah biaya tak terduga itu meningkat karena kita tidak pernah tahu ya kapan kita itu akan kena COVID, bagaimana kena COVID. Bahkan sudah mengikuti protokol kesehatan aja masih ada resiko terkena COVID-19. Jadi kita perlu memiliki dana darurat yang cukup. Resiko untuk sakit dan meninggal itu sangat tinggi. Ya. Dan permintaan plasma darah itu juga sangat tinggi. Berarti di luar sana banyak yang berjuang untuk sembuh dari COVID dan mereka membutuhkan donor plasma darah. Dan dampaknya juga adalah terjadi perubahan yang besar ya pada kebiasaan kita dan aktivitas. Sehingga kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, harus pakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Dan seorang COVID survival itu tidak bisa beli asuransi. Ini adalah dampak yang sangat besar ya bagi mereka yang terkena COVID-19. Saya juga mengajak seluruh dari kita yang adalah COVID survival atau juga mungkin kita memiliki teman, rekan, keluarga yang adalah COVID survival agar yuk kita menyumbang plasma darah kita. Karena setiap tetes dari plasma darah kita itu bisa menjadi penolong bagi mereka yang sedang berjuang melawan COVID. Ya, bisa menyelamatkan nyawa ya di luar sana. Jadi saya mengajak, yuk kita semua ikut ya untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Sekian sharing dari saya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selalu doakan teman-teman bisa selalu sehat ya dan terhindar dari COVID-19. Saya dirawat selama COVID dan akhirnya bisa kembali lagi ke sini, bisa bersepeda,